Di video kali ini aku mau sedikit konten yang berbeda dari YouTube channel aku sebelumnya, yang dimana aku random banget kan. Dan sekarang aku mau lebih ngebahas tentang sedikit alam-alam gitu, oke. Karena aku sebelumnya udah nanya di question box di Instagram, jadi kayak pertanyaan gitu, polling, aku pengen mengisi konten apa. Akhirnya aku berpikiran untuk ngebahas gimana aku pertama kali naik gunung. Oke, pertama kali aku naik gunung, aku bakal cerita di sini secara terang-terangan tanpa ada diedit atau apapun. Oke. Jadi aku mau sedikit cerita, mungkin langsung aja. Perjalanan pertama waktu itu aku naik gunung ke Gunung Prau, MT Prau. Itu letaknya ada di Wonosobo, Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Oke, Wonosobo, Jawa Tengah. Dan itu merupakan gunung pertama aku yang aku naikin. Jadi ini aku cerita pertama kali aku naik gunung, abis itu nanti aku bakal ceritain juga ada kayak kejadian-kejadian pas aku naik gunung ini. Nah, waktu dari prepare untuk hari pemberangkatan itu aku di tanggal aku selalu nyatet ya, soalnya HP-nya dipakai. Oke. Jadi tanggal 29 Agustus waktu itu, inget banget. Sebenarnya random. Jadi aku tuh habis rapat BEM nih. Aku kan mau ke ruangan BEM. Karena waktu itu aku di 2019 ya, ini kejadian 2019. Dan 28 lah, berarti 28 Agustus 2019 aku lagi di kampus ceritanya. Dan di kampus kayak habis rapat gitu. Dulu aku sebelum lengser itu ngejabat sebagai ketua PKR di kampus aku. Nah, udah singkat cerita, aku keluar kayak udah beres semua. Random gitu kan, di tanggal 28 Agustus 2019 itu aku kayak keluar gitu dari ruangan BEM, mau keluar kan. Terus akhirnya aku masuk lagi. Kalau nggak salah aku abis itu lagi kencing deh, sama kamar mandi. Oke, next pas masuk ada ketua BEM aku yang sekarang udah lulus, namanya tuh Awili. Jadi dia presma aku di 2019. Dia tiba-tiba ngomong gini, "Ci, ayo naik gunung," gitu kan. Ya aku random doang kayak, "Hah, serius?" Tapi aku tuh sebenarnya juga kayak tertantang dan tertarik gitu kan. Terus akhirnya aku menjawab tuh, si presma aku bilang kayak gitu kan, "Ci, naik gunung ayo." "Hah? Kapan?" "Besok." Ya aku shock dong, maksudnya kan aku nih belum sama sekali pernah naik gunung, terus tiba-tiba diajakin naik gunung. Well, itu tuh kayak bener-bener kaget banget, tapi seru juga kok diajak gitu. Akhirnya, "Kapan?" Nggak ada persiapan gitu kan. "Ayo, mau nggak?" Terus tiba-tiba dia masuk lagi tuh ke ruangan BEM. Jadi kan kayak random gitu kan, maksudnya kayak ngajakinnya tuh niat nggak niat gitu. Terus akhirnya nggak lama aku pas lagi duduk-duduk di situ, terus dia keluar dari ruang BEM. "Ayo naik gunung." "Beneran nih, jadi nggak?" "Hah, serius ngajak nih?" Gitu kan. "Iya, ayo." Belum ada persiapan apa-apa kayak gitu kan. Aku bilang ke dia kayak gitu. Terus kata presma aku, "Udah santai, gak usah bawa apa-apa," gitu kan. Udah aman, bawa barang-barang kelompok udah disiapin gitu-gitu lah pokoknya. Terus akhirnya, "Hah, serius? Terus gimana?" "Udah dari sekarang aja minjemin." Wah gila, itu bener-bener kayak prepare aku tuh udah gak bisa mikir gitu, karena aku tuh jujur tipe orangnya gak bisa dadakan sebenarnya. Jadi harus planning banget kalau misal mau pergi gitu kan. Pas aja singkat cerita, aku sibuk ngechat-ngechatin teman-teman aku yang dulunya naik gunung gitu kan. Terus kayak di mana gitu, "Lo di mana? Gue minjem carrier lo ya," segala macam. Itu pokoknya panik banget. Terus akhirnya dilala teman-teman aku pada kuliah di luar gitu kan banyaknya, dan mereka tuh karirnya ada yang kayak udah dijual, terus kayak pokoknya bermacam-macam deh. Akhirnya aku prepare, aku nggak searching sama sekali. Terus aku juga dulu aku tuh nggak tahu, dan presma aku tuh nggak bilang kalau perahu itu ada di Jawa Tengah. Jadi posisinya aku benar-benar tahu perahu itu, kira aku tuh yang deket kayak daerah Bandung, Garut gitu kan. Oke, udah lanjut. Nextnya singkat cerita bla bla bla, aku udah akhirnya prepare. Aku jujur itu aku nggak izin orang tua sama sekali, karena aku pengen, tapi aku takut banget gitu kan. Terus akhirnya
besoknya di tanggal 29 Agustus 2019 di jam pagi aku prepare. Aku cuman pakai ransel, nanti aku tunjukin fotonya di sini atau videonya. Itu aku bener-bener kayak cuman pakai tas biasa, terus aku cuman bawa jaket. Pokoknya bener-bener gak prepare banget. Jadi asal aja aku naik gunung pertama kali tanpa persiapan. Ya udah, hasilnya ya kalian bisa bayangin sendiri. Terus sepatu juga aku cuman pakai sneakers, kayak sepatu jogging gitu, sama udah barang bawaan seadanya. Kalau kayak tenda dan kelompok-kelompok lain itu udah dibawa sama senior aku. Jadi aku Presma aku ngajakin itu, aku jadinya pergi sama 3 orang cowok. Yang pertama itu aku Presma aku di 2019 karena udah lulus, namanya Awili. Terus yang kedua itu ada ketua HMPS, ketua himpunan aku, himpunan jurusan. Aku kan jurusan kesehatan masyarakat HMPS KM. Nah itu aku sama ketua aku. Terus yang selanjutnya ada Kak Apip. Nah satu ini kan Najal teman aku sendiri seangkatan. Terus sama Kak Apip yang sekarang Presma Univ aku. Terus udah aku berangkat bertiga sama mereka. Ini aku tunjukin fotonya. Aduh susah guys. Aku udah nyetak di Polaroid nih fotonya. Jadi aku bertiga nih sama mereka, naik gunung sama mereka bertiga. Nanti aku kasih lihat foto yang jelasnya di sini, nanti kalian bisa lihat. Udah akhirnya ya udahlah, tanggal 29 Agustus kan, berarti itu udah kayak besoknya kan udah tuh segala macam prepare bla 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 bla. Akhirnya aku di tanggal berapa sih? Berarti kan tanggal 28 kan prepare kan udah omong-omong gitu. Nah besoknya berarti tanggal di 29 itu aku udah mau siap berangkat. Jadi aku berangkat itu dari Serang. Aku kan dari univ aku di Universitas Pelatihan. Aku dari sana berangkatnya buat ke terminal Pakupatan yang di Serang. Itu aku naik mobil Presma aku yang dulu Willy itu, jadi dia dititipin gitu mobilnya. Terus aku udah sampai sana nih sekitar jam berapa sih? Abis duhur. Jadi emang kita tuh udah packing juga kan, kayak siapin segala macam apa yang kurang, dan aku cuma ngeliatin mereka kayak gini. Dan aku juga pertama naik gunung, bukan aku doang, aku sama Najal, ketua himpunan aku yang dulu, dan itu juga sama dia nggak ada prepare sama sekali, dan dia lebih parah sih barang bawaannya. Oke, next. Selanjutnya kita udah jam duhur pergi ke terminal Pakupatan. Kita nunggu juga terus sambilan makan di sana. Habis itu berangkat aku tuh sebenarnya ada nih naik bus langsung bisa turun ke Wonosobonya, tapi karena kita super dadakan dan gak ada planning, akhirnya kita naik bus dulu jurusan ke apa sih waktu itu, udah 2 tahun yang lalu ya, maaf sih aku lupa. Pokoknya langsung naik bus. Jadi aku naik ke terminal Serang Pakupatan nih, aku naik bus jurusan ke Kalideres. Kalau nggak salah sih Kalideres ya, yang tempat terminal bus terakhir. Nah aku ke Kalideres. Nah dari Kalideres itu aku estimasi biaya waktu itu 25.000, inget banget 25.000. Dan dari Kalideres naik lagi tuh ke terminal terbesar, kayak namanya tuh Pulau Gebang. Nah dari Pulau Gebang ini aku mau naik, jadi aku kan dari terminal Pakupatan Serang ke Kalideres. Habis ke Kalideres aku ke Pulau Gebang. Dari Kalideres naik bis nih ke Pulau Gebang. Nah dari Pulau Gebang ini aku naik dari Pulau Gebang udah nyampe itu sekitar jam Pulau Gebang itu udah sekitar malam, pokoknya malam. Kan aku kan berangkat itu siang kan, jadi aku sore ke malam gitu. Nah
Nah itu dari Pulau Gebang aku buat prepare naik bus cari buat ke Wonosobonya, karena udah pada ternyata udah pada tutup, terus kayak banyak calo-calo juga. Akhirnya kita cuma dapat calo dan itu harganya mahal banget. Itu kalau nggak salah sekitar 125.000. Itu banyak banget calonya. Please kalian jangan ngikutin di video ini, aku kasih tahu kalian harus lebih prepare lagi kalau misalnya kalian mau pergi ke suatu tempat apapun, harus terplanning lagi, oke? Ini aku cerita supaya menjadi pengalaman buat teman-teman. Udah aku naik tuh akhirnya karena Pulau Gebang kan. Nah dari Pulau Gebangnya aku malam, nanti aku lihat videonya di sini atau ada fotonya. Itu malam. Nah di malam inilah kejadian bermula. Kejadiannya adalah perjalanan. Aku udah singkat cerita, dari Pulau Gebang aku buat ke Terminal Wonosobo nih, ke tujuan ke perahu. Di perjalanan, jadi aku kan pakai waist bag ya. Yang lihat kalian ada foto aku sebelumnya, di sini ada video aku. Ini kalian bisa lihat sendiri. Itu kan aku pakai waist bag, terus cuman pakai daily pack gitu kan. Ransel travel bener kayak sehari-hari banget tasnya. Terus dan Presma aku nih, Presma yang Awili ini yang udah lulus sekarang, dia kan bawa intinya pada saat perjalanan ke Pulau Gebang ke Wonosobo ya, ini kan lama banget ya, sampai besoknya, jadi sekitar 12 jaman. Itu aku berangkat jam 11 malam, jadi aku nyampe subuh nyampe ke Terminal Wonosobo. Nah di perjalanan pada saat ke Wonosobo, atau udah nyampe daerah mana ya, daerah mana sih, Brebes ya, bukan Brebes ya, pokoknya daerah-daerah situ yang emang rawan, dan daerah itu ternyata rawan banget. Jadi si Najal kan enggak, dan Awin itu dia kan bawa kamera, dia tuh salahnya taruh di samping. Jadi kejadiannya itu adalah di bis. Pada saat perjalanan itu, namanya bis kan ya gelap kan, terus lampu-lampu juga kayak gak ada, dimatiin. Nah si Najal ini, ketua himpunan aku, ngecharge HP-nya, tau kan, ngecharge HP di bus gitu di atas. Itu iPhone lagi, iPhone 6 Plus waktu itu kan masih kayak lumayan banget. Dan sama Presma aku tuh, jadi kita tuh duduk paling belakang di bus tuh. Presma aku di pojok sebelah kiri, aku pojok sebelah kanan di sini nih, sama Kak Apip yang sekarang Presma aku. Aku kan duduk di busnya, sedangkan Kak Willy itu duduk yang udah di pojok sana sendiri di sebelah kiri, dan sendiri gitu tuh. Dan itu tuh tasnya tuh di samping. Nah aku nggak tahu kenapa di rombongan aku berempat, sama aku berempat itu kita kayak apa ya, tidur aja semua lelep. Nah singkat cerita, nggak sadar pas saat udah mau nyampe, Presma aku tuh kaget dong, kayak weh tek. Kita kaget, aku bangun kaget dari tidur, ternyata udah ludes banget. Kamera dasar merek apa sih, Nikon atau Canon ya, aku lupa, D1000 berapa aku nggak tahu. Akhirnya itu hilang, HP Presma aku hilang yang Kawili, terus sama uang di dompetnya dia. Jadi yang benar-benar habis dan hilang itu adalah Presma aku, Awili, dan sama teman aku Najal, HP-nya yang di charge. Jadi kayak mereka tuh udah ngincer banget gitu loh. Dan tahu nggak sih konyolnya, tas kamera itu ada di tengah-tengah penumpang. Kaget dong, kita langsung ngegeledah semua isi orang-orang yang ada di bus. Itu tinggal beberapa orang doang. Aduh aku merinding nyampe ceritanya, sumpah, karena gimana ya, bener-bener waktu di momennya tuh gelap banget, posisi udah mau menjelang subuh.
jam 2-an, jam 3 itu hilang. Oke. Terus akhirnya dicari-cari nggak ketemu, kali mungkin belum rezekinya, dan akhirnya kita nyampe di jam subuh, di jam 6 akhirnya kita nyampe Terminal Wonosobo dengan keadaan yang sedih, mau naik pun jadi ragu. Nah mungkin ini jangan ditiru karena kita di semua ini pada nggak izin naik gunung. Itu poin penting. Sebenarnya kalau kita mau apa-apa tuh harus izin dulu, karena ini poin penting ya. Kalau kita nggak dapat restu tuh kayak gini, ada aja pasti rintangan dan musibah yang terjadi. Oke. Akhirnya kita udah nyampe di jam 6 subuh. Ya udah kita udah nyampe Terminal Wonosobo akhirnya, karena kita belum beli logistik. Akhirnya kita beli logistik dulu di pasar yang terdekat di situ. Kita beli logistik yang seadanya dengan keadaan uang pas-pasan. Aku juga tuh pas diajak, oh ya aku juga belum ada, ketinggalan sedikit cerita. Aku cuman bawa waktu itu 350.000 tok, gak ada, gak kurang gak lebih. Aku cuma bawa 350.000. Terus akhirnya udah itu beli logistik seadanya aja. Nah dari Terminal Wonosobo dengan keadaan yang udah males, tapi akhirnya mencoba menghibur, ya udah dilanjutin nggak sampai puncak dengan Bismillah. Akhirnya kita dari Terminal Wonosobo itu naik Kopaja. Nah naik Kopaja terus buat sampai ke base camp. Kita waktu itu jalur apa ya, perahu via apa sih, via Patak Banteng. Jadi aku kesana via Patak Banteng. Nah ini berat dong bawaannya guys. Terus naik Kopaja kita bayar 20.000 per 25.000 gitu kalau nggak salah estimasi biayanya. Terus ke base camp, dan dari base camp kita istirahat itu di tanggal 30 Agustus ya berarti. Terus itu kan udah nyampe pagi kan, kita prepare karena waktu itu posisinya Jumatan, jadi kita naik itu habis Jumatan 30 Agustus. Oke, udah di itu kita di base camp bareng-bareng. Terus kita juga dapat teman baru waktu itu dari rombongan Jakarta, ada Kak Iki, Kak Ferdi, terus ada Kak siapa? Kak Iki kalau nggak salah ya. Pokoknya ada empat orang. Kak Iki, Kak Ferdi. Oh enggak, tiga orang anak Jakarta. Kita dapat teman baru bertiga. Akhirnya kita naik bareng ke puncak, bla bla bla, estimasi. Terus kita menikmati perjalanan yang sangat-sangat ya dengan penuh. Kita akhirnya flashback, terus masih biaya dari pos 1, pos 2, pos 3, aku lupa ya ada berapa pos, pokoknya intinya sampai pos 4 kalau nggak salah ya. Sampailah puncak, sampai puncak, tapi kita gak dapat karena kan kita sore, jadi untuk melihat sunrise-nya. Dan for your information, perahu itu adalah golden rice terbaik di Asia. Bagus banget, aku nanti akan kasih lihat fotonya. Semoga kalian juga terinspirasi buat ke perahu. Udah akhirnya nyampe juga ke perahu di puncaknya. Terus kita di tanggal 31 Agustus sudah nyampe puncak, pas banget di akhir Agustus. Terus kita prepare, udah nyampe sana prepare buat turun. Dan akhirnya yaudah kita turun dari base camp, naik Kopaja lagi sampai Terminal Wonosobo. Dari Terminal Wonosobo kita Dari Terminal Wonosobo prepare buat ke langsung naik bis tujuan Kalideres. Ya kalau nggak salah ke Kalideres langsung aja. Dan itu bareng-bareng sama dari teman kita yang baru dari Jakarta. Nah dari sampai ke Kalideres kita langsung pulang deh. Terus cutting aku semuanya udah pulang masing-masing, dan aku alhamdulillah selamat sampai rumah. Jadi itulah kesan dan pesan aku selama pertama kali naik gunung. Sangat tidak prepare sama sekali, tidak ada persiapan apapun, dan
Untuk trek juga lumayan sangat, dibilang terlalu terjal pun enggak, tapi treknya tuh lumayan banget buat pemula kayak aku, apalagi pertama kali, dan aku tuh langsung naik ke Gunung Prau. Jadi benar-benar menguras tenaga, dan besoknya aku langsung ngampus. Hari pertama aku ngampus di semester genap kalau nggak salah, dan itu benar-benar wow. Please kalian jangan kayak aku ya. Kalau misalnya kalian tidak ada prepare untuk badan yang fit, itu kalian jangan banget maksain buat naik gunung kayak aku. Dan tipsnya adalah, pertama kalian harus stamina-nya kuat, maksudnya daya tahan tubuh kalian udah fit banget nih. Jangan maksain kalau misalnya kalian dalam keadaan kondisi sakit, tidak boleh ya. Yang kedua adalah kalian harus prepare barang bawaan. Kalau misalnya tadi kan teman kalian udah siapin apa, kayak gue bawa tenda ya, kayak gue bawa kompor dan segala dan hal-hal barang kelompok yang lain, yaudah it's okay, mungkin itu teman kalian yang nanggung. Tapi kalau misalnya kalian pribadi, kalian itu adalah yang paling penting. Kayak pertama kalian harus persiapin adalah jaket, baju ganti. Terus kalian juga harus baju ganti kalau misalnya kalian takut hujan, jadi kalian baju ganti itu baju ganti yang menyerap keringat dan jangan terlalu berat. Dan aku saranin bawa jaket karena di sana tuh dingin banget ya. Kayak gitu. Kalian pakai, kalau misalnya ada sepatu gunung ya nggak apa, kalau misalnya nggak ada pakai sepatu cats juga nggak apa-apa, sepatu kayak sneakers. Di sana juga treknya nggak begitu terjal sih, jadi saran aku hal selanjutnya juga kalian pilih-pilih gunung, jangan langsung trek terjal kalian embat gitu. Carilah di internet rekomendasi gunung-gunung emang untuk pemula, seperti kayak aku kan Prau kehitungnya ya bisa juga buat pemula, tapi jangan dulu deh kalau misalnya kalian tidak mempunyai stamina yang cukup atau daya tahan tubuh yang fit banget gitu. Terus bawa sarung tangan kalau misalnya kalian menghindari hipotermia, karena di sana tuh dingin banget sampai minus banget derajatnya. Dan sepatu juga jangan kalian lupa. Terus makanan, bawa senter jangan lupa, kalau misalnya sana kan ada takut gelap gitu kan. Dan cewek-cewek juga aku perhatikan banget, kalau misalnya haid lebih baik tidak usah pergi naik gunung. Semoga kalian bisa dapat hikmahnya atas apa yang aku udah ceritain ke kalian. Dan buat kalian juga yang pemula seperti aku, ya aku masih banget pemula, aku cuma baru naik 3 gunung. Dan harapannya teman-teman bisa ambil pelajaran atas apa yang tadi aku udah jelasin sampai aku kena musibah. Kunci dari semua ini adalah teman-teman jangan lupa untuk minta restu ke orang tua apapun itu setiap kalian mau pergi kemanapun, nggak mesti harus naik gunung aja. Dan persiapkan diri kalian juga, dan kalian pasti bisa. Mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe biar aku semangat terus bikin kontennya. Dan kalian kalau misalnya request kak, please ceritain dong atau apa, aku bakal bikin video lagi terkait mungkin pengalaman aku naik gunung yang kedua. Kalau misalnya kalian penasaran, langsung aja di komen. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Bye bye, see you and next